Kolose pasal 1 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29 dan akan dilanjut pada pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus memberitahukan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa dia sedang mengalami penderitaan yang berat. Dalam pasal 2 ayat yang pertama, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Dia mengalami penderitaan yang cukup berat adanya. Diperkirakan pada waktu Paulus menulis surat ini, dia sedang berada dalam penjara. Tapi menariknya adalah, meskipun dia mengatakan bahwa dia mengalami penderitaan yang berat, tetapi kalau kita memperhatikan dalam pasal 1 ayat yang ke-24, Paulus katakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Paulus katakan dia menderita. Penderitaannya begitu berat adanya. Tetapi dia katakan, aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Tidak mudah bersuka cita, memuliakan Tuhan ketika mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Kalau kita mendapatkan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi yang terlihat secara langsung, mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan kita bisa bersyukur memuliakan nama Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami penderitaan? Bagaimana ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan? Apakah kita masih bisa bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan? Belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian firman Tuhan ini. Mari saya dan saudara, kita bersuka cita, bukan hanya ketika kita memperoleh berkat-berkat secara jasmani, bukan hanya ketika kita mendapatkan berkat-berkat materi, tetapi ketika saya dan saudara mengalami penderitaan, kita juga belajar untuk menaikkan syukur kita, bersuka cita di hadapan Tuhan. Tetapi yang perlu dipastikan adalah penderitaan, kesulitan yang kita alami itu bukan karena dosa kita, bukan karena kejahatan yang kita lakukan, bukan karena ulah kita baru kita menderita, tetapi kita menderita
karena Kristus. Menderita karena kebenaran harusnya bukan membuat saya dan saudara menjadi orang yang kemudian menjadi pesimis, putus harapan. Justru ketika saya dan saudara dapat mengalami penderitaan karena kita mempertahankan kebenaran, harusnya ini membuat saya dan saudara bersuka cita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong, menguatkan, meneguhkan iman saya dan saudara. Kita bersuka cita bukan hanya pada saat kondisi-kondisi yang menyenangkan, tetapi pada saat kita mengalami penderitaan demi penderitaan karena iman kita kepada Yesus, karena kebenaran. Biarlah kita terus menaikkan sucian syukur, memuliakan namanya, karena kita boleh mengambil bagian dalam penderitaan yang dialami oleh Kristus. Saudaraku, biarlah kita senantiasa dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Amin.